Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahil Dwi Anjani dengan NIM 192231005 dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Di sini saya isi mempresentasikan terkait analisis kualitas diet dengan metode indeks gizi seimbang dan juga Health Eating Index. Berikut merupakan biodata responden. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa responden bernama Fani Anulis Desiana yang berumur 20 tahun dan juga berjenis kelamin perempuan. Untuk tanggal wawancaranya sendiri dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus dan juga hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Untuk melaksanakan metode IGS dan juga HEI diperlukan data food recall responden sehingga didapatkan hasil food recall melalui wawancara pada responden sebagai berikut. Sebelum masuk ke metode IGS dan juga HEI, kita harus menghitung kebutuhan energi responden, di mana yang pertama yaitu kita harus menghitung IMT responden. Dapat kita ketahui dari tabel tersebut bahwa IMT responden sebesar 22,1 yang artinya IMT responden termasuk normal. Kemudian menghitung BMR responden. Dari hasil perhitungan didapatkan BMR sebesar 1488 kilokalori. Kemudian kita akan menghitung SDA responden. Didapatkan SDA responden sebesar 149 kilokalori per hari dan juga energi aktivitas fisik responden. Dari hasil tersebut, energi aktivitas responden sebesar 2537 kilokalori. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan kandungan gizi berdasarkan 24 hour food recall responden, di mana perhitungan gizi ini diperlukan untuk beberapa kandungan zat gizi yang terdapat pada tabel IGS. Salah satunya yaitu lemak total, lemak jenuh, kolesterol, dan juga natrium. Nah, berikut sudah dijadikan tabel kandungan gizi yang terdapat pada makanan atau minuman yang dikonsumsi responden. Nah, kemudian dari hasil kandungan gizi yang telah didapatkan, kita akan menghitung skor perolehan IGS responden. Nah, dari hasil perhitungan didapatkan bahwa skor IGS responden yaitu sebesar 30, di mana skor 30 ini termasuk kategori sangat kurang. Nah, skor ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan responden masih jauh dari rekomendasi gizi seimbang. Selanjutnya yaitu rekomendasi diet berdasarkan hasil IGS. Yang pertama, meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah perlu ditingkatkan secara bertahap, minimal 2-3 porsi. Sedangkan untuk konsumsi buah yang sebelumnya tidak dikonsumsi, dapat dikonsumsi minimal 2 porsi per hari. Yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi kacang-kacangan minimal 1 porsi per hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan asupan susu dengan menambahkan 1 porsi susu rendah lemak setiap hari. Yang keempat, meskipun asupan gula, lemak total dan juga kolesterol dalam batas aman, tetapi perlu diperhatikan agar tidak melebihi batas konsumsi. Kelebihan metode IGS yang pertama yaitu sederhana dan mudah diberlakukan atau praktis. Yang kedua yaitu dapat memberikan gambaran terkait seberapa seimbang diet seseorang. Yang ketiga yaitu mengacu pada pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Kekurangan metode IGS ini yaitu yang pertama, terbatas pada komponen penilaian. Yang kedua, tidak menilai berdasarkan aspek penyakit tidak menular. Yang ketiga, keterbatasan data konsumsi karena menggunakan 24 hour food recall yang dapat meningkatkan bias seperti misreporting atau recall bias dan juga sectorial bias. Selanjutnya yaitu pelaksanaan metode HEI. Sama seperti metode IGS, pada HEI ini juga diperlukan beberapa kandungan gizi pada makanan berdasarkan food recall responden. Nah, untuk zat gizinya yaitu PUFA, MUFA, sodium, dan juga saturated fatty acid. Setelah beberapa kandungan gizi tersebut didapatkan, kita akan menganalisis ke dalam tabel untuk menghitung skor HEI. Dari tabel tersebut didapatkan skor sebesar 34,65 yang termasuk dalam kategori buruk. Skor ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan responden masih rendah dan juga menunjukkan ketidakseimbangan antar kelompok pangan dan juga diperlukan peningkatan konsumsi variasi makanan. Rekomendasi diet berdasarkan hasil HEI. Yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi buah dan juga sayur. Yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi green and bean dan juga whole grain. Yang ketiga yaitu meningkatkan asupan susu dan produk olahannya dengan menambahkan 1 porsi setiap hari. Yang keempat yaitu meningkatkan konsumsi seafood seperti ikan laut, udang, cumi-cumi, dan lain sebagainya untuk menambah variasi protein hewani.
Kelebihan metode HI yang pertama yaitu metode fleksibel dengan adaptasi negara masing-masing. Yang kedua yaitu dapat menggambarkan kualitas diri seseorang dengan baik. Yang tiga, interpretasi mudah dipahami. Kekurangan metode HI yaitu yang pertama, kurang sensitif menangkap perubahan kecil dalam pola makan. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam menilai aspek risiko diet lain. Yang ketiga yaitu keterbatasan data konsumsi karena menggunakan 24 hour vertical responden. Berdasarkan penilaian kualitas diet menggunakan indeks gizi seimbang atau IGS dan juga Health Eating Index atau HEI, diketahui bahwa pola makan responden masih tergolong kurang seimbang. Skor IGS menunjukkan sebesar 30 dan juga skor HEI menunjukkan sebesar 34,65. Sama-sama menunjukkan kualitas diet yang buruk, terutama akibat adanya konsumsi sayur, buah, whole grain serta sumber protein nabati dan juga seafood, meskipun komponen pembatas seperti gula tambahan, natrium, lemak total, kolesterol, dan lain sebagainya masih pada batas aman. Secara keseluruhan, kedua metode memberikan hasil yang konsisten dan juga dapat kita ketahui bahwa konsumsi responden memerlukan perbaikan agar mencapai hasil atau kualitas diet yang lebih baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.